Bayi yang diculik Nyi Blorong, ada syarat berat untuk mendapatkannya. Sari adalah seorang ibu muda yang cantik dan penuh kasih sayang. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya ia dan suaminya, Wira, dikaruniai seorang bayi perempuan yang begitu mereka dambakan. Kehadiran bayi ini adalah anugerah yang telah lama dinantikan, mengisi rumah mereka dengan tawa dan kebahagiaan yang tiada taraf. Setiap pagi, Sari bangun dengan senyuman di wajahnya, menyambut hari baru dengan perasaan syukur yang mendalam. Ia dengan penuh cinta merawat bayinya, menimang-nimang si kecil dalam pelukannya, seakan-akan dunia di sekitarnya berhenti hanya untuk mereka berdua. Tangis kecil bayi mereka yang dulu hanya terdengar di dalam angan-angan kini menjadi musik yang menyejukkan hati. Wira, suaminya, tak kalah bahagia. Setiap kali ia pulang dari bekerja, langkahnya selalu cepat menuju kamar kecil tempat bayi mereka tidur. Senyuman lebar tak pernah lepas dari wajahnya saat melihat putrinya tertidur lelap, dengan wajah yang tenang dan damai. Ia merasa lengkap, seperti segala perjuangan dan penantian selama ini terbayar lunas dengan kehadiran sang buah hati. Malam-malam mereka diisi dengan canda tawa dan cerita tentang masa depan. Wira dan Sari seringkali duduk bersama di ruang keluarga, mengamati bayi mereka yang sedang tidur nyenyak di boksnya. Mereka berbicara tentang harapan-harapan mereka, tentang bagaimana mereka akan membesarkan putri mereka dengan penuh cinta dan perlindungan. Setiap detik terasa begitu berharga, dan mereka bersyukur atas kebahagiaan yang kini memenuhi hidup mereka. Setiap kali Sari menggendong bayinya, ia merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah-olah seluruh cinta yang ia miliki mengalir kepada sang bayi. Baginya, tak ada yang lebih berharga daripada melihat senyuman kecil di wajah putrinya. Sari yakin bahwa kebahagiaan ini adalah hadiah dari Tuhan, dan ia bertekad untuk menjaga dan merawat bayi itu dengan segenap jiwa raganya. Dalam rumah kecil mereka, Sari dan Wira menemukan arti sejati dari cinta dan kebahagiaan. Bagi mereka, kehadiran bayi perempuan ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan mimpi indah. Mereka yakin, bersama-sama, mereka akan mampu menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, karena kini mereka memiliki alasan terkuat untuk terus berjuang dan saling mencintai, bayi perempuan mereka, anugerah yang tak ternilai. Pada suatu malam, udara terasa sejuk, dan angin berhembus lembut di desa kecil tempat Sari dan Wira tinggal. Bayi mereka yang baru lahir tertidur nyenyak di dalam ayunan kayu yang digantung di sudut kamar, terbungkus selimut hangat. Sari, yang kelelahan setelah seharian merawat bayinya, akhirnya tertidur di sampingnya dengan perasaan damai, yakin bahwa bayinya aman di dekatnya. Namun, di tengah malam yang sunyi, Sari terbangun tiba-tiba. Ada perasaan aneh yang menghantui dirinya, seperti sebuah firasat buruk. Dengan cepat, ia menoleh ke arah ayunan tempat bayinya tidur. Jantungnya seketika berdegup kencang saat melihat ayunan itu kosong. Bayi kecilnya tidak ada di sana. "Bayiku!" Sari berteriak dengan suara gemetar, seolah-olah berusaha menyangkal kenyataan yang ia lihat. Tangannya gemetar saat meraba-raba selimut yang kosong, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, bayinya benar-benar hilang, lenyap tanpa jejak. Dalam kepanikan yang tak terkendali, Sari berlari keluar kamar, berteriak memanggil nama bayinya. "Wira, Wira!" Bayinya hilang. Suaranya serak dan dipenuhi dengan ketakutan. Wira yang terlelap di kamar sebelah terbangun dengan kaget, langsung berlari ke arah Sari. Melihat istrinya yang dilanda kepanikan, ia segera menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Mereka berdua langsung mencari ke seluruh sudut rumah, berharap bayi mereka bersembunyi di suatu tempat atau ada yang membawa bayi itu keluar dengan niat baik. Namun, harapan itu segera pudar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bayi mereka dimanapun. Dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya, Sari berlari keluar rumah dan menuju rumah-rumah tetangga. Dalam kegelapan malam, ia mengetuk pintu-pintu, memanggil dan memohon bantuan. "Tolong! Tolong, bayi saya hilang." Sari memohon dengan putus asa, berharap ada yang melihat atau mendengar sesuatu. Tetangga-tetangga yang terbangun dari tidur mereka segera berkumpul, berusaha membantu mencari bayi yang hilang. Mereka menyisir seluruh desa, memeriksa setiap sudut, setiap tempat yang mungkin menjadi tempat persembunyian. Namun, tidak ada yang melihat atau mendengar apapun yang aneh malam itu. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi hiruk-pikuk pencarian. Wira berlari ke arah hutan,
menembus kegelapan dengan harapan tipis menemukan jejak bayinya. Sementara itu, Sari jatuh terduduk di tanah, merasa hancur, tak mampu menahan rasa takut dan cemas yang menguasai hatinya. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sari merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang bayinya, membayangkan apa yang mungkin terjadi. Kecemasan dan ketakutan terus menyelimuti dirinya, membuatnya merasa seperti berada di tepi jurang keputusasaan. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, tidak ada jejak yang ditemukan. Bayi mereka hilang tanpa bekas, lenyap seolah-olah diambil oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kepanikan berubah menjadi ketakutan yang mendalam, dan malam yang panjang itu menjadi awal dari sebuah misteri yang mengerikan, sebuah pencarian yang akan menguji batas ketabahan Sari dan Wira. Setelah malam yang penuh dengan kepanikan dan pencarian yang sia-sia, desa kecil itu menjadi tempat yang penuh dengan bisikan dan spekulasi. Hilangnya bayi Sari menyebar cepat, dan esok paginya, seluruh desa sudah mengetahui tragedi yang menimpa keluarga Sari dan Wira. Warga desa berkumpul di depan rumah Sari, mencoba mencari jawaban atas misteri yang mengerikan ini. Di antara kerumunan, beberapa orang tua desa mulai berbicara dengan nada yang pelan namun penuh dengan ketakutan. Mereka saling bertukar pandang, seolah-olah takut kata-kata mereka akan memanggil sesuatu yang jahat. Salah satu orang tua, Pak Jaya, yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama desa, akhirnya berbicara dengan suara serak yang penuh beban. "Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat hal-hal aneh terjadi di desa ini," kata Pak Jaya dengan nada rendah. "Dan hilangnya bayi ini bukan sesuatu yang biasa. Aku takut ini ada hubungannya dengan Nyi Blorong." Mendengar nama itu, beberapa warga desa mengerutkan dahi dengan cemas. Nyi Blorong adalah legenda lama yang telah menjadi bagian dari cerita rakyat desa selama berabad-abad. Konon, ia adalah makhluk setengah ular setengah wanita, dengan kekuatan gaib yang mampu membuatnya menghilang tanpa jejak. Menurut legenda, Nyi Blorong seringkali menculik bayi atau anak kecil untuk alasan yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh manusia. Mereka bilang Nyi Blorong bisa menghilang dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa melihatnya datang atau pergi, lanjut Pak Jaya. Jika ini benar-benar perbuatannya, maka kita menghadapi sesuatu yang jauh di luar kemampuan kita. Sari, yang mendengar percakapan itu, merasa jantungnya kembali berdetak kencang. Ia tidak ingin mempercayai hal-hal mistis, tetapi keadaan yang dialaminya saat ini membuat pikirannya mulai terbuka pada kemungkinan itu. Ia ingat cerita-cerita yang pernah ia dengar semasa kecil tentang Nyi Blorong, namun tak pernah mengira akan mengalaminya sendiri. Dalam kebingungannya, Sari kembali ke dalam rumah. Ketika ia mendekati ayunan yang semalam digunakan untuk menidurkan bayinya, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh di lantai. Dengan tangan gemetar, ia berjongkok dan memeriksa lebih dekat. Ada sesuatu yang bersinar samar di bawah sinar matahari pagi yang menembus jendela, sisik kecil, berwarna hijau keemasan, yang tertinggal di dekat ayunan. Sari memungut sisik itu, merasakan permukaannya yang licin dan dingin. Kepalanya penuh dengan pertanyaan, apakah ini benar-benar jejak Nyi Blorong? Benarkah makhluk itu yang mengambil bayinya? Hatinya diliputi oleh ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, namun ada juga perasaan bahwa ini adalah petunjuk penting yang bisa membawanya menemukan bayinya. Dengan sisik itu di tangannya, Sari keluar dan menunjukkan temuan tersebut kepada Wira dan para tetangga yang masih berkumpul di luar rumah. Wira memandang sisik itu dengan wajah yang tegang, sementara Pak Jaya dan yang lain hanya bisa menggelengkan kepala mereka. "Ini adalah tanda," kata Pak Jaya dengan suara bergetar. "Sisik ini milik Nyi Blorong. Aku yakin sekarang, ini bukan perbuatan manusia. Kalian harus berhati-hati, karena Nyi Blorong adalah makhluk yang berbahaya dan sulit ditebak. Jika benar bayimu ada di tangannya, kita harus sangat berhati-hati." Ketika desas-desus tentang Nyi Blorong semakin menyebar, rasa takut menyelimuti seluruh desa. Orang-orang mulai menutup pintu dan jendela lebih awal, menjaga anak-anak mereka dengan lebih waspada. Sementara itu, Sari dan Wira, meskipun dihantui oleh rasa takut, memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka tahu, meski menghadapi kekuatan gaib yang menakutkan, mereka harus melakukan segala cara untuk menemukan bayi mereka. Sisik ular itu menjadi petunjuk awal yang memperkuat tekad mereka, sekaligus mengingatkan mereka akan bahaya besar yang mengintai.
Meski rasa takut terus menghantui dan air mata tak henti-hentinya mengalir, Sari tak membiarkan keputusasaan menguasainya. Bayangan wajah bayinya yang hilang terus memacu tekadnya. Ia tahu bahwa dirinya harus melakukan apapun untuk menemukan anaknya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi bahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pencarian dimulai dengan langkah yang sederhana. Sari pertama-tama mendatangi dukun desa, seorang pria tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Dengan penuh harapan, Sari mengetuk pintu gubuk itu dan disambut oleh tatapan dalam dukun tersebut. Dukun itu memandang Sari dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan, seolah-olah dia sudah tahu apa yang terjadi. "Kau datang untuk bayimu, bukan?" tanyanya dengan suara yang berat dan serak. Sari mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Sang dukun mengangguk pelan, lalu mengajak Sari masuk. Ia menyiapkan sesajen dan membakar kemenyan, mengundang roh-roh penjaga untuk memberi petunjuk. Sari duduk dengan hati penuh harap, berharap ritual ini bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan bayinya. Setelah beberapa saat, dukun itu membuka mata dan menatap Sari dengan ekspresi serius. "Bayimu berada dalam bahaya besar," katanya perlahan. "Ada kekuatan gelap yang terlibat, kekuatan yang tak bisa kita hadapi dengan cara biasa." Sari menggenggam tangan dukun itu dengan cemas. "Tolong, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Aku akan melakukan apa saja." Dukun itu menghela napas panjang. "Kekuatan yang kau hadapi adalah milik Nyi Blorong. Dia adalah makhluk gaib yang sangat berbahaya. Tidak ada manusia yang bisa menghadapinya sendirian tanpa risiko besar. Aku bisa memberi tahu beberapa ritual untuk melindungimu, tapi aku tak bisa menjamin keselamatanmu jika kau memilih untuk mengejarnya." Namun, Sari tak tergoyahkan. Meski dukun itu terus memperingatkannya tentang bahaya yang akan dihadapinya, Sari memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian. Ia menerima ramuan pelindung dan mantra-mantra dari sang dukun, meski hatinya tahu bahwa ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi Nyi Blorong. Setelah itu, Sari mulai mendatangi pura di desa dan di sekitarnya. Ia berdoa dengan tekun, memohon kepada para dewa agar memberinya petunjuk dan kekuatan untuk menemukan bayinya. Setiap pura ia datangi dengan air mata yang terus mengalir, berharap bahwa dewa-dewa yang ia sembah akan mendengar doa-doanya dan menunjukkan jalan keluar dari kegelapan yang kini menyelimutinya. Ritual demi ritual ia jalani, dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Sari bahkan mengikuti upacara-upacara khusus yang diajarkan oleh orang-orang tua di desa, yang katanya bisa memanggil kekuatan alam untuk membantunya. Namun, meskipun ia telah melakukan semua yang ia bisa, bayinya tetap tidak ditemukan. Di tengah pencarian tanpa henti ini, warga desa mulai gelisah. Mereka melihat kegigihan Sari dan merasa iba, tetapi mereka juga takut dengan apa yang akan terjadi jika Sari terus menantang kekuatan Nyi Blorong. Beberapa orang bahkan datang menemuinya, mencoba meyakinkan Sari untuk berhenti. "Sari, ini sudah cukup," kata salah satu tetua desa dengan nada lembut tapi tegas. "Kami semua tahu betapa besar cintamu pada bayimu, tapi kau tidak bisa melawan Nyi Blorong. Dia bukan makhluk biasa. Jika kau terus mencoba, kau hanya akan membahayakan dirimu sendiri." Namun, setiap kali seseorang mencoba menghentikannya, Sari menolak dengan tegas. "Bayiku membutuhkan aku," jawabnya dengan suara penuh keteguhan. "Aku tidak peduli seberapa berbahaya Nyi Blorong. Aku akan melakukannya demi bayiku. Dia satu-satunya alasan aku hidup, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukannya." Melihat tekad Sari yang begitu kuat, orang-orang desa hanya bisa menggelengkan kepala dengan prihatin. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Sari berbahaya, tapi mereka juga tidak bisa menyalahkannya. Cinta seorang ibu memang bisa melampaui batas logika dan ketakutan. Setiap malam, Sari duduk di depan rumahnya, menatap gelapnya malam, berharap ada tanda yang datang. Meski tubuhnya lelah, jiwanya tetap membara dengan tekad yang tak terbendung. Baginya, kegigihan ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk menemukan bayinya. Dia tahu risiko yang dihadapinya, tapi cinta dan kerinduannya pada sang bayi jauh lebih besar daripada ketakutannya pada Nyi Blorong. Setelah berminggu-minggu pencarian yang tak kenal lelah, Sari menemukan dirinya di ambang keputusasaan. Namun, di balik kelelahan itu, ia juga merasa seakan ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya.
Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi desa dengan cahayanya yang pucat, Sari bermimpi tentang sebuah jalan setapak di dalam hutan yang gelap dan sepi. Dalam mimpi itu, jalan setapak tersebut tampak aneh, seperti memancarkan cahaya yang suram dan mengundang sekaligus menakutkan. Ketika ia terbangun, Sari merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah petunjuk. Keesokan paginya, tanpa membuang waktu, Sari memutuskan untuk mencari jalan setapak itu. Dengan membawa bekal seadanya, ia masuk ke dalam hutan, mengikuti nalurinya. Hutan itu tidak asing baginya, namun kali ini ia merasa suasananya jauh berbeda, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya semakin menjauhkannya dari dunia nyata. Setelah berjam-jam berjalan, Sari akhirnya menemukan jalan setapak yang sama seperti dalam mimpinya. Jalan itu kecil, tertutup oleh daun-daun yang gugur, dan hampir tidak terlihat. Namun, ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa inilah jalan yang ia cari. Tanpa ragu, ia mulai menyusuri jalan setapak itu, meskipun rasa takut mulai merayap di hatinya. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam hutan itu berubah. Pohon-pohon menjadi lebih lebat, dan udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai menyelimuti sekelilingnya, membuat pandangannya semakin terbatas. Namun, Sari terus melangkah, meski ketakutan menghantuinya. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan untuk menemukan bayinya. Setelah perjalanan yang tampak tak berujung, Sari tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan tua. Di tengah-tengah tempat itu, berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang memukau, namun ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang dirinya. Wanita itu memiliki rambut panjang berwarna hitam pekat, kulit seputih pualam, dan sepasang mata hijau yang berkilau seperti permata. Namun, yang membuat Sari terperanjat adalah tubuh bagian bawah wanita itu, berubah menjadi ekor ular besar yang bersisik hijau keemasan. "Nyai Blorong," bisik Sari dengan suara gemetar, menyadari bahwa ia kini benar-benar berada di hadapan makhluk legenda yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita menakutkan. Nyai Blorong tersenyum tipis, memperlihatkan taring tajam di balik bibir merahnya. "Kau telah berani datang jauh untuk mencari bayimu, Sari," katanya dengan suara yang lembut namun penuh dengan daya magis. "Aku kagum dengan keberanianmu." Sari menatap Nyi Blorong dengan penuh ketegangan. "Di mana bayiku? Apa yang kau lakukan padanya?" tanyanya dengan suara yang penuh keputusasaan. Nyi Blorong mengayunkan ekor ularnya dengan anggun, menciptakan suara mendesis yang menyeramkan. "Bayimu aman, Sari, tapi dia ada di bawah perlindunganku sekarang." Sari merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Kumohon, kembalikan bayiku. Aku akan melakukan apa saja," katanya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Nyi Blorong mendekatkan wajahnya ke arah Sari, mata hijaunya menatap dalam-dalam ke mata Sari seolah-olah bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. "Aku bisa mengembalikan bayimu, Sari. Tapi seperti yang kau ketahui, segala sesuatu ada harganya." Sari merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. "Apa yang kau inginkan dariku?" Senyuman Nyi Blorong semakin melebar, memperlihatkan kejamnya niat di balik kecantikan itu. "Aku akan mengembalikan bayimu, Sari. Tapi dengan satu syarat, kau harus menukar nyawamu dengan nyawa bayimu." Mendengar permintaan itu, dunia Sari seakan berhenti berputar. Ia merasa seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Nyawanya sendiri sebagai gantinya. Sari merasakan kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Bayinya akan selamat, tapi ia harus mati sebagai gantinya. Ia tahu, jika ia menerima perjanjian ini, ia tidak akan pernah melihat bayinya tumbuh besar, mendengar tawanya, atau merasakan pelukannya lagi. Namun, di tengah kebingungan itu, Sari juga merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa sebagai seorang ibu, ia tidak bisa berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Bayinya adalah segalanya baginya. Jika nyawanya adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan anaknya, maka ia rela menukarnya. "Aku setuju," kata Sari dengan suara yang tenang, meski hatinya bergetar. "Aku akan memberikan nyawaku untuk bayiku." Nyi Blorong tertawa kecil, suara tawa itu bergema di antara pepohonan. "Sungguh seorang ibu yang penuh pengorbanan," katanya sambil mengangguk puas. "Tapi sebelum itu, kau harus menjalani satu ujian terakhir. Kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar rela mengorbankan nyawamu." Sari mengangguk. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Untuk bayinya,
ia akan melakukan apa saja, meskipun itu berarti menghadapi ujian yang paling mengerikan sekalipun. Dengan tekad yang bulat, Sari bersiap menghadapi apapun yang akan Nyi Blorong minta darinya, karena ia tahu bahwa hanya dengan cara ini ia bisa mendapatkan kembali bayinya yang tercinta. Setelah Sari menyetujui syarat Nyi Blorong, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Udara menjadi semakin dingin, dan kabut tebal yang mengelilingi mereka terasa semakin mencekam. Sari berusaha menenangkan hatinya yang berdebar kencang, menyiapkan dirinya untuk apapun yang akan terjadi. Nyi Blorong mendekati Sari dengan gerakan yang anggun namun mengancam, ekor ularnya melingkar di tanah, menciptakan suara desis yang menggetarkan. "Baiklah, Sari," katanya dengan suara yang menyejukkan namun penuh ancaman. "Waktunya telah tiba. Kau akan menyerahkan nyawamu untuk anakmu." Sari menutup matanya, berdoa dalam hati agar pengorbanannya tidak sia-sia. Ia berharap bahwa setelah ini, bayinya akan kembali ke pelukannya, hidup dan sehat. Meski ketakutan yang luar biasa menyelimuti dirinya, ia tidak mundur. Demi cinta yang begitu besar untuk anaknya, Sari sudah siap menghadapi apapun. Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, Sari merasakan dingin yang menembus hingga ke tulang. Tubuhnya terasa berat, dan ia seakan tidak bisa bergerak. Rasa dingin itu semakin lama semakin intens, hingga akhirnya ia merasakan sesuatu yang seperti tangan tak terlihat meremas jantungnya. Nafasnya semakin sulit, dan pandangannya mulai kabur. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Sari melihat sekilas bayangan bayinya. Bayangan itu tersenyum, dan sejenak, rasa tenang menyelimuti dirinya. Ia merasa bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, bahwa bayinya akan selamat. Dengan perasaan itu, Sari menutup matanya untuk terakhir kalinya, dan tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa. Namun, setelah Sari jatuh, Nyi Blorong tidak menepati janjinya. Dia hanya menatap tubuh tak bernyawa Sari dengan senyum licik di wajahnya. "Pengorbananmu memang besar, Sari," katanya pelan, "tapi tidak ada yang pernah mengatakan bahwa aku akan menepati janjiku." Bayangan bayinya, yang semula terlihat begitu nyata, ternyata hanya ilusi yang diciptakan oleh kekuatan Nyi Blorong. Dengan sebuah tawa dingin yang penuh kemenangan, Nyi Blorong menghilang ke dalam kabut, meninggalkan tubuh Sari yang tergeletak tanpa daya di hutan yang gelap. Di desa, Wira dan penduduk lainnya terus mencari Sari dan bayinya. Namun, mereka tidak pernah menemukan Sari, tidak pula bayinya. Hanya kabar bahwa Sari dilihat terakhir kali menuju hutan di malam itu, dan sejak itu, tak seorang pun pernah melihatnya lagi.